Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 13 Maret di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala berkat dan kebaikan Tuhan yang terus nyata dan mewarnai kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami mau mengawali aktivitas kami, mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Allah berkata demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai pelayanan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saya berasumsi bahwa bila pelayanan kita berkualitas di hadapan Tuhan, maka kita akan melahirkan jemaat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bila kita melahirkan jemaat yang berkualitas di hadapan Tuhan, maka kita akan melahirkan keluarga-keluarga yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bila kita melahirkan keluarga-keluarga yang berkualitas, maka kita akan melahirkan anak-anak yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan jika kita melahirkan anak-anak yang berkualitas di hadapan Tuhan, maka kita akan melahirkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Itu berawal dari suatu pelayanan yang berkualitas. Karena itu firman Allah hari ini mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya mengenai pelayanan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dalam nats yang kita baca, di sini ada 6 jenis bahan bangunan, yaitu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Tetapi dari 6 bahan bangunan itu kalau dikelompokkan maka ada 2 kelompok. Ada bahan bangunan yang tahan api, yaitu emas, perak, dan batu permata. Tapi ada bahan bangunan yang tidak tahan api, yaitu kayu, rumput kering, atau jerami. Bila kita melayani diibaratkan dengan emas, perak, batu permata, maka itu pelayanan yang tahan uji, yang tahan api, dan pelayanan seperti itu yang mendatangkan upah dari Tuhan, karena itu pelayanan yang berkualitas. Tapi bila pelayanan kita diibaratkan seperti membangun rumah dari kayu, rumput kering, atau jerami, itu tidak berkualitas karena itu tidak tahan api, tidak tahan uji, dan itu pasti terbakar. Nah, karena itu sebagai umat Tuhan, firman mengajak kita, mari kita melayani dengan emas, dengan perak ataupun batu permata, karena pelayanan seperti itu yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang tahan uji, dan itu yang akan mendatangkan upah. Lalu pertanyaannya adalah pelayanan yang berkualitas, yang membangun seperti emas, perak, batu permata, itu pelayanan yang seperti apa? Setidaknya ada 3. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Supaya pelayanan kita berkualitas di hadapan Tuhan yang tahan uji dan akan mendapatkan upah,
maka kita harus memiliki fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menjadi fondasi utama dalam pelayanan kita, karena dialah menjadi tumpuan dari semua bangunan kita. Dialah yang menjadi dasar yang kuat dari bangunan kita, dari pelayanan kita. Tapi kalau Yesus Kristus bukan menjadi fondasi utama pelayanan kita, maka itu dikategorikan pelayanan yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita jadikan Kristus sebagai fondasi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Hanya kepada Dialah kita mempasrahkan hidup kita, mempasrahkan sepenuhnya kehidupan kita, karena dari Dialah kita mendapatkan sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kekuatan dan kuasa dalam melaksanakan tugas pelayanan kita. Hanya bersumber dari Yesus Kristus. Maka firman-Nya berkata, tanpa aku ataupun di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi supaya pelayanan kita berkualitas dari emas, perak, dan batu permata, maka kita harus punya fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, supaya pelayanan kita berkualitas di hadapan Tuhan. Ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita. Dan pada waktu Roh Kudus diam di dalam diri kita, saat itulah kita disebut bait Allah. Kalau Roh Allah diam di dalam diri kita, itu artinya bahwa mari kita melayani dengan Roh Allah yang diam dalam kita. Mari kita memfungsikan Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam diri kita, yang diam di dalam kita, karena Dialah yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita, termasuk dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita. Jadi hal yang kedua, supaya pelayanan kita berkualitas di hadapan Tuhan dan mendapat upah, maka yang kedua kita harus melayani dengan kekuatan ataupun kuasa Roh Kudus. Kita tidak boleh melayani dengan kepintaran kita, melayani dengan kehebatan kita, melayani dengan pangkat, jabatan, kedudukan yang kita punyai, walaupun itu kita butuhkan. Tapi yang penting adalah bagaimana Roh Allah yang diam di dalam diri kita itu diberi tempat secara terhormat, diberi tempat yang utama dalam hidup kita, sehingga Dia berkarya dalam hidup kita, memampukan kita, menolong kita dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan, sehingga pelayanan kita dengan kekuatan ataupun dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya pelayanan seperti itulah yang berkualitas, yang tahan uji, tidak akan terbakar, dan itu pasti akan mendapat upah. Yang ketiga, pelayanan yang berkualitas, ayat 18 sampai 23. Ayat 18, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Yang ketiga, supaya pelayanan kita berkualitas di hadapan Tuhan, maka pelayanan kita harus dengan hikmat Tuhan. Jangan dengan hikmat dunia, karena hikmat dunia itu kebodohan bagi Tuhan. Lalu pelayanan yang melayani dengan hikmat Tuhan itu seperti apa? Dijelaskan dalam ayatnya yang ke-21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya. Melayani dengan hikmat itu artinya bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita tidak boleh memegahkan diri. Kita tidak boleh menganggap diri kita lebih hebat, lebih luar biasa daripada orang lain. Itu tidak berhikmat. Jadi kita harus melayani dengan hikmat Tuhan. Dan ciri pelayanan yang berhikmat itu tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Terus yang kedua, ciri pelayanan yang melayani dengan hikmat Tuhan, baik
ayat 22, 23, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ciri pelayanan yang berhikmat dan pelayanan itu yang berkualitas di hadapan Tuhan, kalau kita melayani dengan hikmat itu, kita melihat bahwa kita semua ini milik Kristus. Tidak membeda-bedakan, saya ini golongan Paulus, saya ini golongan Apolos, saya ini golongan Kefas, tidak. Tetapi sebaliknya memandang bahwa kita semua ini adalah milik Kristus. Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Karena itu kita tidak boleh membangun kehidupan yang memecah belah umat. Kita tidak boleh melayani yang menciptakan perseteruan, permusuhan antara satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya kita membangun spirit kebersamaan, kita membangun spirit rukun dan damai. Karena kita semua milik Kristus. Itu pelayanan yang berhikmat di mata Tuhan. Tapi kalau pelayanan itu memecah belah, membuat gap-gap antara satu dengan yang lain, itu pelayanan yang tidak berhikmat di mata Tuhan. Karena itu kita belajar dalam hidup kita supaya pelayanan kita berkualitas di hadapan Tuhan, maka kita harus melayani dengan hikmat Tuhan. Dan melayani dengan hikmat Tuhan itu berarti tidak boleh memegahkan diri. Dan yang kedua, tidak boleh membangun permusuhan. Tapi sebaliknya membangun kehidupan yang rukun dan damai satu dengan yang lain. Membangun kehidupan yang bersatu, hidup dalam kebersamaan. Itu pelayanan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar kami supaya kami membangun pelayanan yang berkualitas di hadapan Tuhan, yaitu pelayanan yang membangunnya dengan emas, perak, batu permata. Karena itu yang tahan api, tahan uji, dan itu pelayanan yang akan mendapatkan upah dari Tuhan. Supaya kami melayani, pelayanan kami itu berkualitas di hadapan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami punya fondasi yang benar, hanya Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Tolonglah supaya kami melayani dengan kuasa Roh Kudus, karena Roh Allah itu sudah diam dalam diri kami. Dan tolonglah kami supaya kami melayani dengan hikmat Tuhan, yaitu tidak menyombongkan diri, tidak menciptakan perseteruan, tetapi membangun kebersamaan, karena kami semua milik Kristus. Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami boleh melayani sesuai dengan firman-Mu. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang Tuhan beri. Yang sembuh dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.